Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Tony ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa makin sehat Alhamdulillah. insya Allah. Puasa makin sehat. Dan kita dipertemukan lagi, diizinkan lagi oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan ya, Bang Tony ya. Iya, waktu Kita itu, Ramadan tahun lalu kita wawancaranya, saya posisi di Amerika ya. Sekarang di Indonesia. sekarang di Indonesia ya. Nggak ada agenda keluar lagi ya untuk Ramadan tahun ini, Bang Tony ya. Belum, iya. Kita memantau dan kita mengamati Bang Tony perkembangan politik dan juga bagaimana kondisi negeri kaitannya dengan pemilu Pilpres 2024 yang masih menjadi isu panas gitu ya, dibahas yang disoroti oleh publik sejak sejak pencoblosan. Lalu juga Bang Tony kita akan menyoroti mengenai hak angket yang sebagian pengamat melihat bahwa jangan sampai hak angket ini meleset. Tapi juga diingatkan bahwa ketika hak angket ini kok sampai sekarang dilihat oleh pengamat ini belum menemukan titik terang. Titik terang di sini para parpol yang mengusung hak angket ini belum kompak dan ada juga yang diangkat isunya ketika kalau ingin memakzulkan presiden gitu ya dalam hak angket ini itu memang akan mengarahnya seperti itu. Nah, kita ingin tahu sebenarnya hak angket yang akan diusung oleh para partai ini dilihat komitmen PDI, Nasdem, P3, PKB yang katanya akan mengawal pemerintahan juga kaitannya dengan kekompakan dalam hak angket juga seperti apa. Begitu Bang Tony, kita ingin melihat bagaimana pandangan Bang Tony mengenai beberapa isu tadi. Iya, pertama terkait dengan hak angket ya. Kenapa ditakutkan gitu loh. Hak angket ini kalau betul sejumlah pihak merasa tidak bersalah, kenapa harus menghalangi? Kenapa harus menolak? Kenapa harus menghambat? Kenapa harus melawan? Ini kan jadi aneh. Justru dengan adanya ketidaksepakatan bahwa hak angket itu digulirkan di DPR, kecurigaan publik makin besar. Ini jangan-jangan memang salah, jangan-jangan memang ada kecurangan, jangan-jangan memang ada banyak pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Kan akhirnya kesimpulan publik seperti itu, minimal penilaian publik seperti itu. Ya, tapi justru kalau dibiarkan, ini sekaligus menjadi sebuah bentuk klarifikasi bahwa Iya. oh iya, silakan. Ayo dorong misalnya 02 yang dicurigai, diduga, distigmakan melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, ya pelanggaran undang-undang. Dan kalau kemudian ikut mendorong, berarti kan ada keyakinan. Ayo silakan dorong. Kalau kemudian ada yang berpikir bahwa hak angket ini akan bisa pemakzulan terlalu jauh. Pemakzulan beginilah, pemakzulan itu kan harus disepakati oleh 75% atau 2/3 lah, kita harus sepakat ya. Nah, ini 2/3 partai-partai yang berada atau menjadi pendukung pengusung dari 01 dan 03 itu kalau dijumlahkan paling 54%, nggak sampai 70%, gitu loh. Artinya tidak sampai mengarah kepada pemakzulan, gitu loh. Ini kan hak angket merupakan hak konstitusional DPR untuk melakukan investigasi terhadap adanya dugaan adanya kecurangan pemilu, kan itu. Apa fungsi dan tujuannya? Kalau nanti sudah dibongkar, satu, kalau memang tidak ada terbukti tidak ada kecurangan atau kecurangan tapi sedikit, itu kan sekaligus tidak sampai TSM, itu kan sekaligus mengklarifikasi, memulihkan nama baik dari selama ini ada banyaknya tuduhan. Kalau ternyata itu terbukti, ini kan akan membawa masa depan Indonesia lebih baik untuk melalui penyelamatan pemilu 2029, pemilu Pilkada 2024 di November nanti. Kan begitu. Saya pikir Iya. tidak ada alasan untuk menolak hak angket. Ya. Jadi kalau itu dihalangi, sekali lagi dihambat atau dilawan, ya coba untuk digagalkan, ya berarti kecurigaan publik akan adanya kecurangan TSM itu makin besar dan ini menyisakan sejarah yang akan datang.
menyisakan luka untuk sejarah yang akan datang. Kalau Hmm. kemudian alasannya akan terjadi pemakzulan, Ibu Mega sudah tegas mengatakan pemakzulan. Kalau hitung-hitungan logis, pemakzulan itu kan harus didukung oleh 2/3. Ah, ini partai-partai pendukung aja itu kurang dari 2/3, Ya. belum lagi dari masing-masing partai pengusung dari 01 dan 03 itu tidak sepakat pemakzulan. Kan masih ada yang tidak sepakat terjadi pemakzulan, makin kecil lagi gitu loh. Ya, jadi terkait hak angket memang ada beberapa dinamika yang perlu kita perhatikan. Kenapa sampai sekarang kok belum? Hak angket itu Ya. kan beda dengan gugatan di MK berkaitan dengan sengketa pemilu. Mestinya tanggal 24 Maret setelah diumumkan. Ini kan belum, kalau hak angket kan nggak ada urusannya dengan Hmm. waktu. Sekarang sudah bisa dan mekanismenya sederhana kok. Menurut undang-undang, Undang-Undang Dasar itu diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan berasal dari minimal 2 fraksi, gitu kan. Hmm. Karena mekanismenya. Kenapa sampai sekarang publik kemudian juga akhirnya membaca, jangan-jangan ini bagian daripada menaikkan negosiasi. Hak angkat, wah udah 75 halaman, udah sekian Ya. 100 Ya. halaman, oh sedang dimatangkan dan sebagainya. Tapi tidak ada realnya. Betul kata Ahmad Ali, Waketum Nasdem Hmm. itu. Hak angkat Hmm. wacana doang, nggak ada realisasinya, kata Ahmad Ali. Gitu. Dan saya pikir Hmm. pikiran publik juga sama. Kenapa? Apa yang membuat hak angket itu ditunda-tunda sih? Kalau memang yakin bahwa itu ada kecurangan gitu. Terus wah ini tidak boleh tergesa-gesa gitu lah. Pertanyaan sebaliknya, apa yang membuat tidak segera? Apa yang Hmm. menghalangi? Kalau kemudian makin lama, ya makin basi, makin lama, makin tidak kuat dukungan rakyat. Jelas di Litbang Kompas ini sekaligus mengklarifikasi mereka anggota DPR ada yang mengatakan bahwa hak angket itu tidak didukung oleh rakyat. Litbang Kompas jelas bahwa 62,2% rakyat itu mendukung hak angket. Artinya Ya. lintas dukungan paslon karena paslon nomor urut 1 dan 3 itu nggak sampai 50% kalau lihat quick count. Kalau ada 62,2% dari rakyat yang mendukung berarti juga banyak dari pendukung 02 itu juga mendukung hak angket. Gitu. Jadi jangan dibalik-balik. Ini adalah data terbaru bahwa lebih Hmm. dari 62% masyarakat kita mendukung hak angket. Jangan sampai kemudian dalam dinamikanya angket ini satu untuk menaikkan transaksi antara partai-partai pendukung 01 dan 03 terhadap 02. Kemudian yang kedua gitu loh, mereka tidak yakin kalau kemudian bisa mendapatkan 50% plus satu. Kan nanti setelah diusulkan oleh 25 anggota DPR dari 2 fraksi, ya, lalu kemudian diplenokan didukung oleh 50% plus satu. Kalau sudah didukung oleh 50% plus satu, maka jalan membentuk tim investigasi dan kemudian berjalan melakukan investigasi. Nah, ini akan menjadi ujian bagi partai-partai tersebut apakah mampu mengkonsolidasikan hak angket ini kepada seluruh anggota-anggotanya. Yang harus juga dipahami bahwa banyak anggota DPR incumbent yang sekarang jadi anggota DPR ketika nyalek 2024 nggak jadi. Apakah mereka Ya. akan tetap loyal, solid dengan partainya dan loyal kepada pimpinan umum partainya untuk ikut di dalam menyetujui hak angket? Nah. Apakah iman mereka masih cukup tangguh ketika datang kepada mereka udah habis lu berapa 15 M 10 M nih gue ganti 20 M lu diam jangan ikut-ikut hak angket selesai Ya. 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 Kalau kemudian kita melihat seperti itu berat memang tidak mudah. Apakah molornya ya hak angket itu muncul pertanyaan ya hak angket itu untuk dalam rangka negosiasi partai-partai itu kepada calon penguasa atau yang kedua ya molornya hak angket itu karena mereka belum
satu kata, satu antar partai, minimal partai, 4 partai itu belum satu kesepakatan arahnya nanti kemana, ya visi dan tujuan hak angket ini akan kemana, atau kemudian yang ketiga mereka tidak yakin akan mendapatkan dukungan dari 50% plus satu. Ya ini yang memang perlu dilacak, dihitung kembali ya oleh para analis dan publik gitu. Kenapa? Ya. Karena tentu menyisakan pertanyaan-pertanyaan besar. Udah berapa lama itu? Dari 14 Februari mereka mengatakan ini TSM, gitu kan. Sekarang sudah hampir 14. Ini tanggal berapa? Ini udah hampir sebulan. 14 sekarang, Hampir 14 sebulan. Maret. 14 persis sebulan kan? Ya kalau persis sebulan, gitu loh. Ya kalau persis sebulan ini masih wacana, terus wajar kalau kemudian muncul 3 pertanyaan itu, apakah menaikkan negosiasi? Kalau kita tanya kepada partai-partai pendukung 02, wah kita sudah komunikasi dengan lancar, dengan mereka udah sepakat kok, gitu kan. Nah, jadi Ya. yang benar yang mana? Nah, ini nanti kita lihat kalau betul-betul hak angket itu muncul dan kompak mereka, ya berarti yang nggak betul partai-partai pendukung 02. Tapi kalau wacana-wacana terus, jangan-jangan para partai pendukung 02 ini yang benar. Hmm. Sudah ada komunikasi, sudah ada deal-deal di antara Hmm. mereka. Begitu. Nah, ini koran Tempo edisi hari ini menerbitkan berita jalan memutar angket pemilu. Dua partai merampungkan naskah akademik hak angket pemilu. PDIP yang berfokus pada kecurangan Pilpres dan PKB yang mengantisipasi proses pilkada. Jadi supaya tidak meleset mungkinnya mereka menganggap bahwa hak angket ini harus jelas tujuannya. Sementara itu Bang Tony, 50 tokoh turun gunung, desak lima ketum parpol gitu ya, supaya segera gulirkan hak angket. Ini 50 tokoh ini kalau di berita yang saya baca ini ada mulai dari dosen, komika, aktivis, hingga seniman, ada nama Novel Baswedan di situ dan Zainal Arifin Mohtar. Memang isu angket ini ingin masyarakat itu melihat bagaimana gitu ya tadi. Kalau langkah dari dua partai ini menurut pemerintah bagaimana Bang Tony? Iya mau itu aja sudah 2 partai. Ya, PKS kemana? Nasdem kemana? Kan itu jadi Hmm. pertanyaan juga. Ya. Apakah PKS sama Nasdem itu sedang komunikasi? Kan ini jadi pertanyaan juga. Gitu loh. Kenapa enggak? Hmm. Berarti tidak ada kesungguhan dalam konteks ini. Gitu kan. Hmm. Apakah kemudian menyerahkan kepada PKB? Kan harus ada ungkapan seperti itu. Ya, Hmm. apalagi di awal Mardhani Alisera sudah tegas mengatakan bahwa ya kita harus terima legowo kan gitu, Hmm. seolah-olah bahwa quick count itu terima dengan semua. Tentu saja kalau terima legowo itu kan berarti dengan semua kecurangan yang ada, dugaan sekali lagi dugaan kecurangan, kalau belum ada putusan MK, belum ada hak angket, jadi masih dalam bentuk dugaan. Selama itu tidak dibuktikan di depan hukum, maka itu masih masih dugaan, gitu kan. Eh, Berkaitan dengan hal ini, di mana PKS dengan ini juga tidak apa mengusul ikut ikut dengan tegas dengan Nasdem ya, dengan Ya, tegas ya. mengatakan kami serahkan kepada PKB dan kita sedang bicarakan semua yang sudah disiapkan oleh PKB itu kan belum belum ada. Dan saya Hmm. mendengar informasi yang beredar bahwa partai koalisi yang ada di 02 itu tidak menerima PKS untuk masuk. Hmm. Kan. Ini yang perlu ditelusuri lagi informasi ini, sehingga muncul pertanyaan nggak masuknya karena platformnya yang berbeda atau nggak masuknya karena faktor jatahnya berkurang dan sebagainya, kita Hmm. tidak Ya. tidak Ya. tidak tahu, perlu diklarifikasi soal ini. Tetapi yang perlu mendapatkan perhatian memang eh, suara rakyat. Tetapi dalam konteks ini mau 50 tokoh lah, mau 100 tokoh, sebelumnya 100 Ya. tokoh, sekarang berkurang 50, mau 1000 tokoh nih. Selama itu tidak akan berpengaruh banyak. Kenapa? Logika partai politik dengan logika para Hmm. aktivis, logika rakyat itu beda. Ya, Ya. cobalah Anda perhatikan kalau sedang pemilu, wah itu luar biasa itu, calon-calon Hmm. itu apa namanya, mendekat, silaturahimnya intens, nanti setelah pemilu nomor HP-nya ganti, kan biasa itu.
gitu kan. Terus kemudian pemilu itu datang, kalau bila perlu itu datang ke rumah membawa sesuatu. Setelah pemilu ya disapa, nggak kenal lagi, kan biasa itu. Ya oke lah secara individu, tapi kalau itu kaitannya dengan kepentingan bangsa, saya pikir ya itu kan bisa dilihat dari animo masyarakat dan survei, terutama survei gitu kan. Yang terpenting menurut saya bukan 50 100 karena itu nggak pengaruh. Hmm. Kalau 50 atau 100 atau bahkan 10 tokoh punya pengaruh massa yang cukup besar sehingga bisa menggerakkan massa ke DPR misalnya, ya itu baru berpengaruh. Itu ya. Tapi kalau Justru. kalau 1.000 tokoh ya mendesak partai politik punya logika sendiri, bro. Gitu Nah, kan itu. beda dengan logikanya ini partai politik itu satu, kalau oposisi jadi kering jadi susah nggak dapat logistik misalnya gitu Iya, kan. iya. Ya, kalau oposisi punya masa depan yang agak berat karena ke depan kontestasi perlu juga logistik dan sebagainya, Lahannya nanti konsekuensi terhambat. masa depannya cukup besar, ya itu yang dipikirkan oleh, maka sederhanalah ada isu-isu sensitif misalnya. Kalau isu itu bagi partai tertentu ya, bagi partai ya, pokoknya bagi partai kalau isu kalau dia ikut akan menaikkan elektabilitas, dia ikut itu memperjuangkan Iya. isu itu. Tetapi atau isu itu kalau dia nggak ikut bisa membuat elektabilitasnya jeblok, ya dia akan ikut. Tapi kalau tidak ada pengaruhnya, meskipun ya isu rempang misalnya, ya, mana ada partai politik yang bicara? Isu sekarang 200 warga ya perumahan yang ada di lingkungan IKN misalnya. Ya, Mana ada partai yang bersuara? betul, betul. Pokoknya standarnya kalau isu itu kayak hak angket ini 62,2%. Ya Mhm. bergantung dia ada di posisi mana. Posisi itulah yang kemudian menentukan sikap. Maka AHY yang baru diangkat menjadi seorang menteri diberikan jatah langsung banyak bicara. Kami menolak hak angket, gitu. Kami menolak hak angket. Kami menolak hak angket. Kenapa? Ya posisi itulah yang mendesak kepada Yang Demokrat untuk ditekankan. menolak hak angket karena Ya, ini adalah jadi ada posisi untuk menaikkan negosiasi atau posisi untuk mempertahankan posisi. Ya itu logika partai. logika Beda partai. dengan logika masyarakat yang dipimpin atau direpresentasikan, nah, tepatnya direpresentasikan oleh para tokoh-tokoh itu. Jadi nggak ngaruh itu 50, 100, 500, 1.000 bahkan gitu kan. Baru pengaruh kalau 10 tokoh ya mampu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengkonsolidasikan masuk ternyata terkonsolidasikan oleh 10 orang atau bahkan satu orang mampu mengkonsolidasikan kedatangan dari 1 juta massa. Nah, itu baru punya masuk logikanya di partai. Kalau itu nggak ada bagi partai, silakan lu bicara apa kayak gitu kan. Itu. Makanya masyarakat masih harus menunggu dengan sabar gitu ya apa langkah-langkah dari khususnya lima Masyarakat lima kan sudah partai ini dibeli suaranya. Ya sudah dengan dibeli. 10.000, ada yang 25.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 150, ada yang 100.000. Kan udah dibeli suaranya. Ya sekarang jangan bersuara, suaranya udah diserahkan kok dengan uang itu gimana? Kalau kita lebih bicara logika, banyak Ya, masyarakat yang kemudian gitu, ya kita bisa tanya lah, udah nggak usah kemana-mana di kampung kita, siap dapat berapa amplop, siapa aja yang bagi, si A sekian, si B sekian, si C sekian, DPRD sekian, DPD sekian, DPR yang ini sekian, yang itu sekian, capres sekian, itu kan mudah untuk dilihat. Inilah kaitannya dengan TSM. TSM itu di mata masyarakat meyakinkan, tetapi mata masyarakat, penilaian masyarakat, ya kesaksian masyarakat tidak secara otomatis itu kemudian mudah untuk dijadikan sebagai alat bukti hukum. Itu kan persoalan. Dan kita tahu semua lah, demokrasi kita demokrasi super liberal, demokrasi transaksional.
Ya, siapa yang nggak bagi? Saya kemarin ketemu ngobrol sama beberapa anggota DPR, ada mungkin sekitar 6 lah anggota DPR yang incumbent yang tidak jadi. Ya, mereka ada yang bilang habis 16 miliar, ada yang habis 6 miliar, ya habis sekian miliar dan sebagainya. Dan itu nggak, mereka nggak jadi padahal incumbent. Bahkan mereka punya posisi-posisi yang sangat penting di partai masing-masing, tetapi tidak jadi. Ya kenapa? Ya karena diantaranya adalah faktor bagi itu. Ada yang sampai bisa bayangkan 16 miliar nggak jadi. Tapi karena ada Hmm. yang bagi sampai 20, habis 25 miliar. Bahkan ada kawan saya yang sampai habis 40 miliar. Gitu kan. Ya, jadi masyarakat itu sudah menyerahkan suaranya. Maka wajar kalau kemudian partai-partai politik, ya anggota-anggota DPR kemudian ada rakyat yang bersuara lantang, suara lu kan udah gue beli, diam lu. Kan gitu akhirnya. Meskipun ini tidak ideal, ini ironi di sebuah demokrasi, gitu kan? Dan di sebuah demokrasi, tetapi faktanya seperti itu mau apa lagi? Itulah. Baik, baik Bang Tony. Di tengah-tengah hak isu angket pemilu juga kita melihat bagaimana Presiden Jokowi ini yang sepertinya terus-menerus melakukan dalam tanda petik manuver gitu ya, ketika melihat masyarakat ini sepertinya Presiden ini punya kesempatan banyak sekali untuk menentukan pilihan bangsa ini ke depan setelah beliau lengser gitu. Bagaimana sebenarnya masyarakat ini akan memandang Presiden Jokowi dengan manuver-manuver yang terbaru ini, Bang Tony? Manuver apa ini? Spesifik aja. Ya, dari mulai mendekati partai-partai Golkar lebih khususnya gitu ya, lalu juga bagaimana anggota keluarga yang ingin masuk semua ke partai politik, itu saja yang disoroti oleh sebagian besar masyarakat. Eh, iya dan memang Gibran itu adalah satu representasi yang sukses dari Pak Jokowi untuk menjadikannya sebagai cawapres melalui jalur-jalur khusus, jalur istimewa, gitu, jalur-jalur yang tidak mudah untuk dilakukan oleh orang lain, itu kan itu terbukti. Dan bisa jadi ini akan dilakukan hal yang sama, yang mirip, gitu kan. Ya, untuk ini yang terakhir ini kan apakah PSI ini masuk? Ketika PSI tidak masuk, apakah tidak ada beban bagi Pak Jokowi terhadap keluarganya? Ya, karena anaknya sudah masuk di situ, kemudian partainya tidak ada di kabinet, ya apa maaf tidak ada di parlemen. Ini kan juga menjadi sebuah beban. Pak Jokowi sebagai bagian daripada keluarga dan Pak Jokowi sebagai kepala negara. Ya ini nampaknya memang menjadi dilema tersendiri. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai seorang negarawan, saya pikir ya udah nggak bisa ya nggak bisa. Tetapi kan itu kemudian membuat pertanyaan bagi publik apakah Pak Jokowi selama ini imbang antara mikir negara dengan mikir sebagai seorang politis, sebagai seorang kepala negara dengan sebagai seorang politisi, gitu lah. Ya ini yang perlu. Kemudian nampaknya memang dominan beliau ini yang dianggap sebagai maestro ya, maestro soal politik. Ketika Hmm. beliau mengatakan silakan siapa yang bisa melawan saya gitu kan dalam Ya. pengakuannya si Andi Wijayanto ya. Hmm. Silakan Anda tidak akan bisa melawan saya gitu kan. Dan terbukti memang kita bahwa minimal hasil quick count itu si Prabowo menang, Prabowo Gibran. Terus kemudian suara PDIP turun, Iya. suara PSI mulai naik, gitu kan. Nggak tahu caranya seperti apa. Yang pasti dari 2,8 tahu-tahu menjadi 3,13 misalnya, gitu kan. Apakah kemudian akan naik terus ya kita tunggu. Ya, nampaknya tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa mengontrol terhadap apa yang Pak Jokowi mau itu. IKN ya jalan terus itu dengan berbagai protes yang apapun ceritanya. Terus kemudian ya banyaklah hal yang kemudian itu terjadi ya, di luar ekspektasi, di luar pandangan ideal publik. Tapi ketika sudah diucapkan dan
akan direalisasikan, dan itu terjadi gitu loh. Itu terjadi. Ya, ini manuver-manuver ini kan nanti akan tetap berakhir pada yang justru menarik menurut saya. Kalau ini kan sudah biasa gitu loh. Ya, karena Pak Jokowi dari dulu melakukan manuver-manuver, ya publik kan juga kaget. Kalau saya nggak kaget karena bisa Kita kita nggak kaget. analisis berbasis pada teori. Contoh, tahun Iya. 2017 saya nulis di Republika, judulnya adu kuat Pak Jokowi vs Mega. Baru orang sadar ketika Pilpres kemarin Ternyata kan. betul-betul. Itu sudah saya tulis, dan semua bisa diamati melalui sebuah teori kok, gitu, teori. Nah, ini juga bisa, yang menarik adalah gitu kan, menarik, tetapi tidak elok untuk kita analisis sekarang karena ini belum definitif. Yang menarik ke depan adalah Pak Jokowi vs Pak Prabowo. Itu menarik. Ya, dalam Oke. teorinya sederhananya begini ya, tidak ada matahari kembar. Tidak ada Itu. matahari kembar, gitu kan? Siapa yang berkuasa kemudian dibayang-bayangi oleh kekuasaan yang lain, dia akan merasa gelisah, sementara dia pegang kekuasaan. Apalagi dalam konteks ini, ya historinya lebih panjang. Ini bukan soal karakter, ini soal kebutuhan niscaya. Orang itu akan ditentukan sikapnya oleh posisi, bukan Nah, oleh karakter. Bukan, karakter itu juga dibentuk oleh proses sikap terus menerus dari tuntutan posisi itu. hmm, Ini teori sosiologi ya yang harus iya, iya, kemudian iya. dipahami. Ya, kenapa saya mengatakan 2017 itu adu kuat Jokowi vs Mega? Karena memang ada dua matahari yang tidak mungkin terjadi, sementara Iya. Pak Jokowi punya otoritas untuk menjadi memimpin negara ini lebih besar daripada Ibu Mega. Ibu Mega juga ikut ingin mengambil posisi itu ya, berada di atas dan bayang-bayang Pak Jokowi, yang nggak bisa, maka terjadilah benturan dalam konteks ini ya. Pak Jokowi nggak punya partai, menjadi kadernya Ibu Mega itu pun bisa melawan. Kenapa? Karena punya akses terhadap kekuasaan. Beliau yang berkuasa. Nanti Pak Prabowo misalnya, ini bisa dicatat omongan saya ini ya sebagai sebuah analisis lah ya. Prediksi. Pak Prabowo ini punya partai. Iya. Ya, Pak Prabowo ini tidak bawahan Pak Jokowi, meskipun sebesar apapun kontribusi Pak Jokowi dalam Pilpres kepada Pak Prabowo, ya nanti Pak Prabowo ingin juga lepas. Seorang anak aja ingin lepas dari ayahnya. Ya saya pikir ingin lepas Apalagi. dari bayang-bayang ayahnya, apalagi ini orang Iya. lain. Ya, Pak Iya. Jokowi itu kurang apa? Jadikan wali kota 2 kali, gubernur sekali, kemudian Iya. presiden 2 kali. Itu peran Bu Mega. Apapun ceritanya, oh kotel Iya. efek Iya. justru Ibu Mega diuntungkan, PDIP diuntungkan oleh Jokowi. Iya, tetapi Iya. apapun itu, bahwa ya Megawati, ketua umum PDIP itu adalah punya menjadi penentu juga bagi proses nasib karir dari Pak Jokowi, karena itu termasuk bukan hanya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, Gibran dikasih jadi ya, terus kemudian dikasih itu kan tiket PDIP. Coba pada saat itu PDIP nggak setuju ya. Ya, kalau coba PDIP tidak mengusung Pak Jokowi, mungkin tidak sampai menjadi pemenang pemilu, tetapi Pak Jokowi kan tidak menjadi siapa-siapa juga, gitu loh. Ya, Iya. faktor faktor apa namanya, mutualisme ini yang juga harus disadari oleh masing-masing. Kalau kasusnya, ini konteksnya dengan Pak Prabowo itu hanya sekali loh didukung oleh Pak Jokowi dan jadi presiden sekarang, gitu kan. Tidak diberikan tiket karena Pak Prabowo punya tiket sendiri, gitu kan. Misalnya Pak Prabowo meskipun didorong oleh Golkar dan sebagainya, Iya. ya terus kemudian Pak Jokowi inilah 2 kali menjadi rival Pak Prabowo, dan Pak Prabowo 2 kali kalah. Ya tentulah tidak mungkin ada bayang-bayang. Makanya saya pikir kenapa Pak Jokowi tidak mengambil seperti selama ini diprediksi oleh banyak pihak, tidak mengambil Gerindra. Rupanya suara Gerindra kalah dengan dengan Golkar. Golkar, gitu kan. Iya. Kalau dengan resistensinya ada di satu, kalah dengan Golkar. Kedua, Iya. resistensinya di di Demokrat, maaf, di Gerindra itu lebih lebih besar. Tetapi saya punya analisis yang lain, justru lebih taktis misalnya dan lebih mudah kalau Pak Prabowo kan orangnya mumpung belum jadi presiden.
ambillah jadi Gerindra misalnya, Pak Prabowo tidak jadi siapa-siapa di Gerindra. Gitu kan. Tapi kemudian Pak Prabowo tidak punya partai katakanlah dalam tanda kutip ya, atau mau mendapatkan posisi tetapi aturan main partai ditentukan oleh ketua umum, itu kan bisa. Pak Prabowo hanya sebagai sebuah penasehat belaka, itu lebih kuat ya. Kemudian di ini, tetapi nampaknya hitung-hitungannya Pak Jokowi lain, nampaknya lebih tertarik karena suaranya besar ya di Golkar. Apakah memang betul nanti Pak Jokowi itu akan mengambil Golkar? Apakah semudah mengambil PSI untuk Kaisang? Golkar partai tua, Golkar partai yang di mana mereka ada kuat. Kita akan lihat kalau itu lepas selesai dari kalau nanti pilihannya itu selesai Oktober, ya udah malam. Dan dalam posisi seperti itu, ya PSI partai kecil, apalagi kalau tidak masuk parlemen, kemudian Pak Jokowi tidak berada di dalam kekuasaan, meskipun menjadi one team press misalnya dan sebagainya, saya pikir Prabowo akan lambat laun kemudian menyingkirkan Pak Jokowi atau dia akan menipiskan peran daripada Jokowi di kekuasaan. Gitu ya Pak. Lebih tepat lagi mengakhiri ya masa kekuasaan Pak Jokowi. Berarti kita nanti akan melihat gitu ya pertarungan kembali sebenarnya jilid yang keberapa ini antara Jokowi dan Prabowo. Sangat dinamis, sangat dinamis. Ya, sebagai seorang analis saya senang melihat dinamika yang begitu fluktuatif ini. Tetapi satu hal jangan pernah korbankan bangsa. Negara dan bangsa ini, rakyat ini tetap di atas segala-galanya. Silakan kalian para elit berkonflik, silakan kalian para elit itu kontestasi, silakan kalian para elit itu berebut kekuasaan. Tapi lagi-lagi jangan korbankan rakyat, jangan korbankan masa depan bangsa dan negara ini. Itu poinnya. Itu poin. Baik, Bang Tony, sebagai penutup ini kaitannya dengan Ramadan yang kita jalani di tahun ini gitu ya, di tengah-tengah isu yang akan terus naik harga bahan pokok gitu ya, isu bagaimana masyarakat juga akan makin kesulitan katanya untuk mendapatkan pangan. Baik, bagaimana pesan Ramadan dari Bang? Kita akan merasa berdasarkan survei yang dilakukan Polmark misalnya, gitu kan, memang berat. Ada berapa itu 65,5% itu masyarakat dulu ya, itu berkurang pendapatannya. Ada 49,6% masyarakat yang mengalami kekacauan ekonomi. Terus kemudian ada 29,6% masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, itu kan sudah terjadi. Ya, sudah terjadi dan kebetulan saya juga ikut meskipun kecil-kecilan pelaku bisnis juga, memang sulit sekarang untuk membangun bisnis ya, apalagi bisnis baru ya. Yang lama aja kita kesulitan. Dan kalau kita tanya coba kita tanya kepada warung-warung sebelah kita, atau kita naik Gojek lah, kita tanya ojek online, tanya kepada 5 ojek, wah sepi Pak sekarang dan sebagainya. Semua mengalami hal yang sama. Artinya peredaran uang itu memang makin kecil. Ditambah lagi Ramadan, harga-harga naik, ditambah lagi multiple ini, tol naik ya, dan kemudian PPN naik 12%. Otomatis seringkali ada orang bicara beginilah, tol naik ya wajarlah, ke tol itu kan bukan untuk masyarakat kecil, tol itu untuk masyarakat yang punya mobil kelas menengah ke atas naik. Mereka nggak sadar bahwa angkutan juga lewat tol. Kalau tolnya naik, angkutan transportasinya naik, otomatis barang ikut naik. Kalau barang ikut naik, belanja rakyat juga ikut naik harganya. Orang kadang-kadang jadi begini loh, kalau kita menggunakan teori sistem ya, ini kan sistem fungsionalisme struktural gitu kan. Apa yang terjadi di segmen yang satu akan berpengaruh kepada segmen yang lain. Apa yang terjadi di aspek yang satu akan berpengaruh kepada aspek yang lain. Anda naikkan di satu sisi tol, ya otomatis warung empok mirah di samping rumah tetap ikut naik harganya.
gitu kan. Iya. Ada naikkan BBM gitu kan. Mereka kan juga belanja ke pabrik, pabrik itu juga naik, harga naik, Iya. Iya. otomatis gitu kan. Ya, apa namanya, warungnya Poinem ya ikut naik harganya. Ya ketika Hmm. naik menjelang Lebaran lagi, demand besar, ya lebih besar daripada supply, ya. Hmm. Kalau demand lebih besar daripada supply, otomatis juga akan barang naik. Jadi naiknya multiple, itu yang harus kita pahami. Ya mungkin Iya. kalau pemerintah bersabar, misalnya gitu kan, pemerintah itu bersabar, bersabar untuk tidak menaikkan nantilah setelah Lebaran, gitu kan. Ya saya Hmm. pikir ini juga akan mengurangi beban lah, ya, mengurangi beban daripada masyarakat. Oh gaji ASN kan juga naik, itu kan ASN. ASN Iya. jumlahnya berapa di negara kita, di negeri ini? Kebanyakan Hmm. kan tidak ASN. Itu yang juga harus dipahami juga, begitu. Baik. Ya, kalau kita bicara sabar-sabar, ini kan soal struktural, maka menurut saya teruslah untuk melakukan kritik, tapi jangan menghujat. Menghujat, Nah, menjelek-jelekan, itu akan membatalkan pahala puasa. Karena itu, kritiklah secara iya. proporsional, jangan karena benci, tapi kritik karena sayang. Jangan Nah, karena marah, tapi kritik karena ingin melakukan pembenahan terhadap bangsa ini. Sehingga kritik menjadi amal, bukan menjadi pembatal pembatal puasa gitu. oke, baik Bang Tony. Terima kasih banyak ini dialognya di pagi hari ini ya, luar biasa. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Bang Tony. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.